Oh, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu semuanya. Perkenalkan, saya nama Hertanto. Perkenalkan, saya Hertanto, yang sehari-harinya semacam seorang dokter, tapi dokternya dokter perusahaan, bergerak di bidang sistem informasi akuntansi dan manajemen, yang mana beberapa perusahaan yang saya tangani, baik itu yang manufaktur, perdagangan maupun jasa, kami menanganinya untuk membangun sebuah sistem informasi supaya perusahaan tersebut bertumbuh dan berkembang bersama. Ini beberapa pendidikan saya dan beberapa organisasi yang saya ikutin, yaitu Ikatan Ahli Informatika Indonesia untuk Jawa Timur, ya. Saya salah satu pengurus dari IAI Jawa Timur, dan saya tergabung di Stasiun, yaitu sebuah komunitas startup Singoedan di Malang, dan beberapa aktif di beberapa komunitas UMKM. Ya. Dan tentunya yang terakhir dan up to date adalah saya sebagai Chief Accountant and Financial di Rumah Makan Rakyat RMR Malang Raya. Next. Ya. Saya akan membawakan materi yang mungkin agak berbeda dengan yang saya sajikan nanti di dalam ini, tetapi bukan berbeda sama sekali, tidak. Judulnya adalah Teladan Mursia Safri Ilyas, Ibu Koperasi Indonesia dalam membangun manusia melalui kebutuhan dasar makan dalam sistem tanggung renteng. Yang pertama saya mengenalkan adalah siapa Mursia Safri Ilyas itu. Dia adalah tokoh di Malang, pendiri daripada Koperasi Setiabudi Wanita, yang sekarang mungkin sudah sangat besar, dan dengan sistem tanggung rentengnya. Pada saat pertama kali dia mendirikannya, dia hanya butuh 10 istri-istri dokter untuk bisa mencapai hasil yang sekarang. Beliau adalah murid langsung daripada tokoh yang di sebelah kanan sana, yaitu Sultan Syahrir, ya, Perdana Menteri Indonesia pertama. Dan saya salah satu daripada cucu ponakannya yang melanjutkan perjuangan di bidang sosial. Ya. Yang kedua, tentang makan. Jadi memang fokusnya kepada UMKM ataupun usaha-usaha mikro. Dari awal Bu Safril sangat concern sampai rumahnya dipakai untuk tempat ataupun lahan daripada teman-teman PKL. Namun tidak menutup kemungkinan banyak sekali mahasiswa pergerakan yang tinggal bahkan berdiskusi di Jalan Tenes 12 sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan di dalam hidup. Jadi tidak bisa diingkari bahwasannya kita tetap harus sadar akan sebuah arti politik. Dan yang terakhir tentang tanggung renteng. Tanggung renteng jangan diartikan sebagai pembiayaan yang ditanggung bersama atau hutang yang ditanggung bersama. Tetapi kita juga melihatnya sebagai sedekah bersama. Nah, disinilah peran kita nanti di RMR, Rumah Makan Rakyat, bahwasannya itu kita create bersama untuk bisa tanggung renteng mewujudkan mimpi tentang sebuah rumah makan rakyat sarapan gratis tanpa syarat. Next. Jadi Rumah Makan Rakyat ini letaknya di Terusan Sulfat nomor 15, dan Rumah Makan Rakyat ini foundernya adalah Ustadz Arif Abu Syamil, yaitu salah satu daripada founder dari Pesantren Bisnis Indonesia. Sama dengan Bu Safril tadi, idenya adalah ide kecil yang nanti insya Allah akan membesar dengan baik sesuai dengan tujuan daripada didirikannya
rumah makan rakyat ini. Next. Kami bersama tim rumah makan rakyat pertama kali mungkin bisa dilakukan langsung berdiri begitu. Tetapi ternyata beberapa aktivis ataupun pengurus relawannya itu memetakan ada beberapa sumber daya yang harus kita perlukan. Yang pertama adalah sumber daya tentang pengolahan makan. Kebetulan kami belajar di Business Academy yang di-create oleh Pesantren Bisnis Indonesia tadi, sehingga kami berteman cukup baik dengan beberapa kawan-kawan yang profesinya berbeda-beda. Disinilah kekuatan di mana RMR Malang Raya bisa terkumpul, ada seorang chef yang akhirnya dia sebagai kontrol utama di dalam pengolahan makanan, ada divisi tentang pelayanan yang memang sehari-harinya saya sangat sanguin untuk bisa melakukan sebuah pelayanan. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ardi tentang bagaimana membuka pintu, tentang menerima tamu dan sebagainya. Dan saya sendiri sebagai orang yang bergerak lama di bidang akuntansi, tentunya mengharapkan mumpung dari awal, ya, ini harus di-create sebaik mungkin untuk bisa bertumbuh dan menumbuhkan yang lain. Seperti tadi di Bu Safil juga sama, cuman perjalanan koperasi Setiabudi Wanita itu sempat juga terkena korupsi dan sebagainya. Makanya untuk rumah makan rakyat ini dari awal kita create laporan keuangan secara terbuka, kita kontrol bersama supaya perjalanannya betul-betul sangat baik. Dan tentunya kita tetap bergerak sebagai orang IT dan kawan-kawan yang memang dunianya sudah sosial media, maka kita memanfaatkan penuh tentang sosial media itu untuk yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi. Dan yang utama daripada sebuah pergerakan rumah makan rakyat ini adalah bagaimana kita bisa menggali potensi dana donatur itu dan kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Next, Pak. Di samping beberapa relawan pengurus yang ada di divisi-divisi tadi, yang tidak kalah penting saya harus sampaikan bahwasanya ada relawan-relawan yang memang concern, tidak perlu banyak mikir, tetapi dia berangkat bekerja. Salah satunya adalah relawan tentang kurir. Jadi dia harus mengambil sesuatu, membawa sesuatu, barang, bahan dan sebagainya. Yang kedua adalah relawan parkir, karena lama-kelamaan parkir di Jalan Sulfat itu kalau pagi rame banget. Kalau tidak diatur itu menjadi tidak baik dan bisa bermasalah. Maka ada yang bersedia menjadi relawan parkir. Dan yang ketiga, cuci-cuci lagi. Ternyata cuci-cuci itu tidak sesuatu yang apa ya, dia butuh sesuatu bagaimana efisiensi airnya, bagaimana sabunnya, betul-betul dikelola kita sebagai sebuah perusahaan rumah makan rakyat, bukan sekedar aksi komunitas sosial bagaimana dia. Dan selanjutnya tentunya bersih-bersih. Dan yang di samping kiri dan kanan ini, relawan siaga ini termasuk Pak Ardi adalah orang yang setiap kali dibutuhkan di bidang-bidang tertentu dia akan hadir. Jadi di samping sebagai controller, dia juga harus menyiapkan diri untuk selalu siap siaga mengisi kekosongan di antara relawan-relawan yang lain. Next. Dan ini adalah salah satu sajian makan di RMR, ya. Ada beberapa menu yang sana dengan standar kualitas dari chef tadi, dengan pengolahan yang baik, dengan standar gizi yang baik, karena di situ pasti akan terdiri dari sebuah nasi atau karbohidrat di lontong dan sebagainya. Tentunya ada lauk pauk, ada sayur, kecuali kalau yang soto, rawon dan sebagainya. Dan tentunya ada pernak-pernik apakah kerupuk, apa sambal dan sebagainya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Rumah makan rakyat menyajikannya, kalau Gus Fahmi bilang ini standarnya standar luar biasa. Bukan sekedar kita menyajikan makan apa adanya. Karena Gus Fahmi sendiri sudah pernah ke sana dan sangat-sangat apresiasi tentang apa yang kita lakukan. Next. Nah, ini adalah beberapa yang ingin kami sajikan. Itu tentang marketnya. Kenapa sih mendirikan RMR?
Di sini saya mengatakan yang pertama adalah tentang rakyat sebagai penerima manfaat. Kita lihat di data di sini hampir satu harinya itu saat ini itu 130 porsi. Memang di sini ada sempat turun karena kita saat itu donasi naik sekitar 170 porsi, tetapi karena revenue-nya turun kita ikut menyesuaikan dengan revenue tadi. Sehingga ini betul-betul kita create bersama berdasarkan data yang baik sehingga kita mengambil keputusan juga baik. Yang kedua adalah donatur. Donatur juga demikian, saat ini sudah ada 300-an donatur yang tidak saling dominan. Masing-masing punya kekuatan, ada yang setiap hari 10.000, ada yang 1 bulan 1 juta, bahkan ada yang 3 juta, tetapi yang paling banyak adalah sekitar 100.000 sama 200.000. Ya. Tapi itu ada yang setiap Jumat, tetapi ada yang 1 bulan. Dan sedekah Jumat adalah sedekah yang paling favorit, pasti grafiknya paling naik itu di hari Jumat. Ya. Next. Nah, performa kami yang pertama adalah secara operasional tadi, ada makanan-makanan yang memang tidak ditentukan hari ini harus makan apa, hari ini harus menunya apa, tetapi kadang-kadang dipengaruhi oleh donasi yang masuk. Donasi yang masuk tidak semuanya berupa uang, tetapi juga berupa makanan, bahan, dan sebagainya, sehingga itu bisa berpengaruh kepada menu esok harinya. Dan secara keuangan, kita melihat di grafis ini, ada pendapatan dan pengeluaran yang cukup baik. Saat ini kurang lebih kami secara operasional 1 bulan adalah 30 juta. Ya, 30 juta walaupun beberapa waktu itu sampai cuma 28 juta. Naik turun sangat fluktuatif dengan kondisi donasi, sehingga kita juga harus kreatif untuk bisa mencapai donasi yang terbaik dengan pelayanan yang baik. Next. Dan potensi pertumbuhannya rumah makan rakyat ini, yang pertama adalah dari aspek manajemen, jadi pengurus dan relawan tadi. Saya katakan aspek manajemen mulai dari pengolahan makanan, pelayanan, ada pembukuannya, ada komunikasi digitalnya, ada penggalian dananya, dan sebagainya. Itu semakin hari semakin solid dan semakin baik. Sehingga ada beberapa relawan yang bergabung belakangan itu sangat mendukung untuk ikut belajar. Jadi rumah makan rakyat ternyata tidak hanya sekedar menyampaikan sebuah makanan yang akan dimakan, tetapi di situ bertumbuh sebagai forum bisnis dan forum untuk saling belajar. Yang kedua adalah seperti tadi, penerima manfaat. Siapa sih penerima manfaat daripada rumah makan rakyat di Jalan Sulfat ini? Dan itu terlihat, kalau sayang di sini nggak ada foto-fotonya yang mendukung ini, ada anak sekolah, ada buruh pekerja, ada ojek, ada terapis tunanetra, ada pemulung dan ibu rumah tangga serta pedagang kecil. Itu adalah pasar daripada penerima manfaat rumah makan rakyat. Dan yang ketiga adalah donatur. Seperti tadi saya katakan, dari 300 donatur yang ada di rumah makan rakyat itu terdiri dari individu, ada yang komunitas, ada yang perusahaan dan profesional. Next. Nah, apa kalau kalian sekarang sudah 7 bulan rumah makan rakyat itu bertumbuh, maka kami berharap tahun 2023 ada peningkatan jumlah porsi yang kami lakukan, yaitu sekitar 250 porsi per hari dengan capaian donasi kurang lebih 45 juta per bulan. Next. Jadi barangkali namanya juga sekalian jualan kan, barangkali kalau nanti ada beberapa yang tertarik donasi, ini adalah nomor rekening BSI atas nama Rumah Makan Rakyat Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.